Dalam beberapa bulan terakhir, FBI sedang gencar memberantas praktik match fixing atau pengaturan pertandingan di berbagai cabang olahraga. Operation Nothing But Bet exposed a gambling ring built around professional basketball, where players and associates allegedly used inside information to manipulate prop bets on major sports betting platforms. Setelah mengungkap skema pengaturan skor di NBA, kini perhatian mereka beralih ke dunia MMA. FBI mulai menginvestigasi dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengaturan hasil pertandingan UFC demi kepentingan judi. Hal ini tentu memicu kekhawatiran besar tentang integritas olahraga tersebut. Hal ini bermula dari pertandingan di event UFC Fight Night yang diadakan di Nevada pada tanggal 1 November 2025 silam. Pada saat itu, petarung asal Amerika yang bernama Isaac Dulgarian diunggulkan oleh bandar judi. Ia diunggulkan karena ia memiliki debut yang bagus di UFC dan juga terkenal karena keahlian grapplingnya. Namun di beberapa jam sebelum pertandingan, tiba-tiba ada pergerakan odds dan jumlah taruhan sangat tidak wajar. Dulgarian yang awalnya favorit kuat di angka minus 240, tiba-tiba naik drastis ke minus 135. Itu berarti keyakinan pasar terhadap Dulgarian tiba-tiba melemah drastis. Di sisi lain, bursa pada lawannya, Yadier Del Valle, tiba-tiba turun, dari plus 850 ke plus 500, artinya sangat banyak uang masuk ke opsi Del Valle untuk menang. Penurunan odds sebesar itu hanya terjadi jika ada volume taruhan besar dan mendadak. Beberapa jam sebelum pertandingan berlangsung, muncul sebuah postingan di forum Reddit, dari seseorang yang mengaku mendapatkan informasi internal. Ia mengatakan bahwa temannya, yang bekerja di Hard Rock, salah satu perusahaan judi besar di Amerika, melaporkan adanya 5 taruhan bernilai sangat besar yang masuk dari 5 orang berbeda, totalnya berjumlah 16 miliar dolar atau setara 267 miliar rupiah, semuanya memprediksi Yadier Del Valle menang di ronde pertama. Aktivitas yang tidak wajar ini langsung ditandai oleh sistem keamanan Hard Rock, karena pola taruhannya terlalu spesifik dan mencurigakan. Dan yang mengejutkan, skenario itu benar-benar terjadi. Pada pertarungan tersebut, Isaac Dulgarian kalah di ronde pertama. Banyak pengamat dan analis MMA menilai gerakan Dulgarian dalam laga itu sangat tidak wajar. Ia sebenarnya berhasil mendapatkan takedown, namun justru memberikan punggungnya kepada lawan, sebuah kesalahan fatal yang jarang dilakukan petarung yang sudah di level UFC. Del Valle pun dengan mudah mengambil posisi dominan dan mengunci leher Dulgarian hingga ia menyerah. Yang membuatnya makin mencurigakan, Dulgarian dikenal sebagai seorang grappler berbakat, sehingga kesalahan fundamental seperti itu memicu dugaan adanya kejanggalan di balik pertandingan tersebut. Renato Macano, salah satu petarung aktif UFC, pun memberikan opininya di podcastnya, bahwa ada yang aneh dari gerakan Dulgarian tersebut. Did you watch the fight and did you actually think in the fight he threw it? Yes, And why is that? because the guy is a very good wrestler. Yeah. And on the fourth shot, like 15 seconds into Yes. the fight, he got his hand locked on a perfect double leg. Yeah. His head on the right position. And And he then let the guy go. Muncul fakta menarik yang semakin menambah kecurigaan. Isaac Dulgarian ternyata pernah berlatih di Glory MMA Fitness, gym yang dipimpin oleh mantan petarung UFC, James Krause, sosok yang menjadi pusat skandal pengaturan pertandingan UFC pada tahun 2022. Kasus Krause bermula dari pertarungan Darrick Minner melawan Shailen Wardenbieke, di mana Krause saat itu adalah pelatih utama Minner. Polanya sangat mirip dengan yang terjadi pada Dulgarian. Beberapa jam sebelum pertarungan, Sportsbook mendeteksi lonjakan taruhan besar untuk Shailen menang cepat, atau Minner kalah di ronde pertama. Bahkan ada taruhan yang sangat spesifik, Minner bakal kalah karena cedera kaki. Ketika pertarungan dimulai, skenario itu benar-benar terjadi. Minner menendang, kakinya langsung cedera parah, performanya runtuh, dan ia kalah knockout dalam waktu singkat. Investigasi dari Komisi Atletik dan FBI pun bergerak cepat. Mereka menemukan bahwa James Krause, menjalankan grup taruhan pribadi di Discord, diduga membocorkan informasi cedera internal petarung, dan bahkan bertindak sebagai agen untuk perusahaan judi. Akibatnya, Krause diskors total, dan UFC menerapkan aturan keras. Semua petarung yang masih berlatih di gym Krause dilarang bertanding di UFC. Banyak petarung pun terpaksa pindah gym secara mendadak, termasuk Isaac Dulgarian pada tahun 2022. Keterkaitan inilah yang membuat dugaan terhadap kasus terbaru terasa semakin berat dan bukan sekadar kebetulan. Tidak sampai situ, menurut Harry Mack, salah satu jurnalis MMA yang pertama kali memviralkan hal ini. Menurut pengakuannya, bahwa FBI sudah memberitahu UFC tentang aktivitas taruhan dan pergerakan odds yang tidak normal, serta memberi mereka waktu beberapa jam untuk membatalkan pertarungan. Namun UFC memilih untuk tetap melanjutkannya. Banyak netizen juga sepakat atas dugaan tersebut, dikarenakan UFC memiliki banyak sponsor dari perusahaan judi. My understanding is
This is on the FBI's radar. How deep of an investigation is unclear at this time. This is all very new. But yes, it is accurate. I believe there's a gentleman named Harry Mack. Setelah tweetnya viral, ada beberapa petarung yang mulai menyuarakan bahwa mereka pernah ditawari sejumlah uang untuk menjual pertandingan mereka. Setelah kasus ini viral, mulailah banyak netizen yang ikut serta melakukan investigasi. Ada seseorang yang membagikan video Dulgarian, menyebut bahwa sponsornya, Steve Will Do It, seorang penjudi berat yang merupakan teman Dana White, menghadiahkannya sebuah rumah yang indah dan membiayai semua hal-hal lainnya yang sebelumnya tidak mampu ia bayar. So I got this beautiful house. Sponsor Steve Will Do It helped me out a lot on that, Dan juga ada video dia yang mengucapkan bahwa seharusnya petarung mendapat komisi dari bursa taruhan. I think they should put some type of clause, like 3 or 5% of what you make goes to the fighter. Kasus dugaan pengaturan pertandingan ini membuat FBI turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Di antara nama yang ikut terseret, salah satu yang paling mengejutkan publik adalah wasit senior UFC, Jason Herzog. Ia diduga terlibat dalam manipulasi hasil pertandingan yang ia pimpin sendiri. Setelah kabar itu mencuat, netizen langsung bergerak cepat. Berbagai tayangan ulang pertarungan yang pernah dipimpin Herzog mulai bermunculan di media sosial, menyoroti sejumlah keputusan yang dianggap janggal. Salah satu contoh yang ramai dibahas terjadi pada laga Yahya melawan Nguyen. Dalam pertandingan tersebut, terlihat Yahya sudah tidak mampu lagi membela diri, namun Herzog tetap membiarkan pertandingan berjalan hingga ronde berakhir. Contoh lainnya muncul pada duel Imavov melawan Jared Cannonier. Dalam laga tersebut, Herzog tiba-tiba menghentikan pertandingan meski Cannonier masih tampak aktif bertahan dan tidak dalam posisi berbahaya untuk dihentikan. Kecurigaan ini sebenarnya bukan hal baru. Seorang YouTuber bahkan telah mengompilasi keputusan aneh Herzog sejak 3 bulan lalu, jauh sebelum isu skandal ini menjadi viral. Melihat situasi semakin memanas, Dana White, presiden sekaligus wajah UFC, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa UFC akan bertindak sangat tegas dan siap memenjarakan siapapun yang terbukti bermain curang dalam skandal pengaturan pertandingan ini. People out there talking, there's hundreds of fights under it. It's total bullshit. You try to do this. I've been very vocal and very open about this. We will be your worst enemy. We will immediately go after you with the FBI and whoever else we need to get. We will do everything we can to make sure you go to prison. Namun, di tengah pernyataan keras Dana White, banyak netizen justru mempertanyakan kredibilitasnya. Alasannya sederhana, Dana White sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan dunia perjudian. Rekam jejaknya sebagai penjudi sudah menjadi rahasia umum di komunitas MMA. Keraguan ini semakin menguat karena Netflix dikabarkan sedang menyiapkan sebuah dokumenter yang menyorot aktivitas judi Dana White, termasuk taruhan-taruhan bernilai besar yang selama ini ia lakukan. Hal ini membuat sebagian publik merasa bahwa sikap tegas Dana White terkesan kontradiktif, mengingat ia sendiri memiliki hubungan erat dengan industri yang sama dengan skandal yang sedang diselidiki. Kecurigaan ini semakin tajam ketika publik menyadari bahwa Direktur FBI, Kash Patel, yang kini memimpin investigasi terhadap dugaan pengaturan pertandingan tersebut, merupakan sosok yang cukup sering terlihat bersama Dana White dalam berbagai kesempatan publik. Hubungan yang tampak akrab ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana skandal sebesar ini bisa terjadi, jika figur FBI yang paling berpengaruh dalam kasus ini, memiliki kedekatan dengan orang yang memegang kendali penuh atas UFC? Kasus pengaturan pertandingan bukan hal baru di dunia olahraga. Dalam sepak bola, salah satu skandal paling besar dan terkenal terjadi di Italia, dikenal dengan nama Calciopoli pada tahun 2006. Skandal ini terbongkar bukan karena laporan dari dunia sepak bola itu sendiri, melainkan dari penyelidikan polisi Italia terhadap kasus korupsi di sektor lain. Dari penyadapan telepon, polisi tanpa sengaja menemukan percakapan antara petinggi klub Serie A dengan pejabat komisi wasit. Lalu belum lama ini, skandal ini datang dari NBA. Kasus tersebut mencuat ketika seorang mantan pemain, John Ty Porter, terlibat dugaan pengaturan pertandingan yang berkaitan dengan taruhan. Di tengah panasnya kasus ini, muncul anggapan bahwa alasan utama para atlet bersedia terlibat dalam pengaturan pertandingan adalah karena pendapatan mereka yang dianggap tidak cukup. Banyak petarung UFC memang kerap mengeluhkan gaji yang rendah, terutama mereka yang masih berada di tingkatan bawah dan tidak memiliki sponsor besar. Dengan risiko cedera yang tinggi, biaya latihan yang mahal, hingga kebutuhan hidup sehari-hari, tawaran uang instan dalam jumlah besar bisa terlihat sangat menggoda bagi sebagian atlet. If you win, you get I think you get $10,000. Yo, man, $10,000? Are you kidding me? That's not even enough to pay for gym time. To train for a fight and to cover your household bills. You would have to fight 5 times a year to make less than what I'm making. And you have to win. You have to win, everyone. This isn't just $10,000 for the fight. This is $10,000 to win. That's crazy.
Of course, somebody goes like, "Yo, I'll give you $100,000 to fight." Yeah. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada juga atlet yang secara finansial sebenarnya cukup mapan, bahkan tergolong kaya, tetapi tetap tergoda masuk ke dalam praktik match fixing. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi bukan hanya soal kekurangan uang, melainkan bisa berasal dari keserakahan, tekanan dari pihak luar, keterlibatan dalam jaringan judi, gaya hidup berlebihan, atau hubungan dengan individu yang memberikan jaminan keuntungan cepat. Apabila investigasi ini benar-benar membuka lebih banyak pertandingan yang ternyata ikut terlibat dalam pengaturan hasil, maka dampaknya bisa menjadi pukulan terbesar dalam sejarah UFC. Selama 2 dekade terakhir, UFC membangun reputasinya sebagai organisasi MMA paling prestis. Namun jika penyelidikan membuktikan adanya pola kecurangan yang melibatkan petarung, pelatih, bahkan wasit, maka kredibilitas seluruh kompetisi bisa runtuh dalam sekejap. Ini bukan lagi sekadar satu pertandingan mencurigakan atau seorang atlet yang bermain kotor demi uang tambahan. Jika rantai keterlibatan ditemukan lebih panjang, mulai dari petarung yang sengaja bermain buruk, staf pelatih yang memberikan informasi internal, hingga wasit yang mengambil keputusan meragukan, maka publik akan mempertanyakan integritas semua pertarungan yang pernah terjadi. Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar.